pada ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwah sahibil matan Imam Ghazali, sahibul syarah Imam Nawawi, Sayyid Wahid Habibullah bin Abdul Qadir Al-Hamid, walidati al-Hubbatul Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf, awsurihim wa furu'ihim min Allah falahu wa yarham wa yali darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tas'udul hafadhatu, dan naiklah malaikat penjaga bi'amalil abdi, dengan amalan seorang hamba, min salatin wa zakatin wa siyamin, dari amalan sholat, dari amalan zakat, dari amalan puasa, wa hajjin, dan amalan haji, wa umratin, dan amalan umrah, wa khuluqi hasanin, dan amalan akhlak yang bagus, yang terpuji, wasamtin, dan amalan dari diam. Diam maksudnya apa? Ai sukutu, diam, amma, dari apa-apa, la yanfa'u, dari apa-apa yang tidak memberikan kemanfaatan fid dunya wal akhirati, dari dunia dan akhirat. Diam juga merupakan bentuk amalan kebaikan apabila diamnya tadi itu untuk sesuatu yang memang tidak ada faedahnya. Berarti kalau ada faedahnya tidak ada masalah. Faedah ini dua, faedah dunia, faedah akhirat. Tapi kalau untuk faedah dunia itu dilarang di beberapa tempat. Misalnya di mana? Di masjid. Di masjid tidak boleh ngomong masalah dunia. Atau di sesuatu yang memang tidak pantas untuk itu. Ketika apa? Berada di tempat orang meninggal dunia. Termasuk apa? Sering pertanyaan di kuburan. Tapi kalau urusan itu bagus, memang berhubungan ketika itu, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Termasuk apa? Makan dan minum. Makan dan minum yang ada dilaksanakan di masjid. Itu kan urusan dunia juga. Bagaimana hukumnya? Kalau darurah ya tidak ada masalah. Asalkan jangan ngotori. Di kuburan, makan dan minum, bagaimana hukumnya? Mubah, tidak ada masalah. Kadang-kadang wajib, apabila apa? Apabila dia tadi itu tidak makan, tidak minum, akan membahayakan jiwanya. Wajib makan dan minum, meskipun di mana? Di kuburan. Itu. Yang tidak boleh itu apa? Kalau lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang lupa, dimanapun itu. Jangankan di masjid, jangankan di kuburan, di kamar mandi saja lupa sama Allah sehingga maksiat, ya dosa. Jadi bukan tempatnya, tapi zatu fi'lih, apa perbuatan tadi itu. Nah di sini disebut kenapa? Termasuk kebaikan apa? Diam dari apa-apa yang tidak membawa kemanfaatan dunia dan akhirat. Berarti kalau ada kemanfaatan dunia dan akhirat, boleh berbicara. Tapi ingat, kalau urusan dunia tidak boleh di masjid. Karena apa? Murni, ikhlas, harus untuk Allah. Dunia tutup semuanya. Makanya kalau masjid digunakan rapat untuk 17 Agustus, tidak benar. Tidak boleh. Masjid digunakan rapat untuk pengaspalan jalan, tidak boleh. Tidak ada hubungannya sama masjid itu. Harus akhirat. Gitu. Dan pahala apa juga disebutkan oleh Imam Ghazali di sini? Wa dzikrillahi ta'ala, dan berzikir hanya untuk Allah Ta'ala. Zikir ini macam-macam, fis sirri wal jahri.
zikirnya dalam keadaan samar. Samar itu apa? Bil galbi. Layantiku binutkin, tidak mengucapkan dengan satu pengucapan. Geremeng. Itu sama saja zikir seperti itu. Dan zikir seperti itu tidak akan bisa terjadi kecuali dalam keadaan infirad, dalam keadaan sendiri. Iya. Makanya kalau ada orang bingung mengatakan itu kenapa kok harus zikir, harus dikeraskan. Mana dalilnya? Dalilnya ya gampang. Hadis qudsi Allah mengatakan apa? Man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhu. Kalau mereka tadi itu mengingat aku dalam keadaan mala'ai jama' perkumpulan. Dzakartuhu fi mala'in khair minhum. Aku akan mengingat dia di dalam perkumpulan yang lebih baik perkumpulannya dari mereka. Nah, di sini disebutkan mengingat zikir kepada Allah dalam keadaan perkumpulan tidak akan terjadi kecuali dengan apa? Bisaut, dengan suara. Berarti kalau ada mengatakan zikir dengan suara itu tidak boleh, berarti bertentangan dengan hadis qudsi. Lah mosok ono zikir bareng-bareng. Mulai ya. Jam berapa ini? Ya. Tahlil. Menang. Jadi zikir apa ini? Kalau ente infirad boleh itu. Sendirian. Ngerti ya? Makanya dikatakan di sini zikir yang sir, yang jahar. Nah, kalau ente mau tanya misalnya, mana yang lebih afdol, sir apa jahar? Dilihat dulu. Ente jaharnya untuk apa? Ente sirnya untuk apa? Kalau sirnya takut nanti terjadi riya, kalau jahar ya sir afdol. Enggak beb, aneh ini jahar tujuannya untuk apa sih? Untuk ngajari yang lainnya. Karena kalau setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ndak bareng-bareng baca zikirnya itu keluar semuanya. Jangankan bareng-bareng, jangankan ndak baca zikir, bareng-bareng saja ada yang mereteli kok. Iya apa enggak? Berarti apa? Jahar lebih afdal ketika itu. Selesai urusan. Ente mau ingkar masalah itu? Baik. Nggak ada itu zaman Rasulullah. Buka kitab Imam Nawawi, buka. Ente kan percaya, katanya Nawawi betul Mas Ian. Lek Imam Nawawi ente bilang salah juga, ya wallahu a'lam sudah. Malah Imam Sopo yang tidak paham mana? Imam Samudra. Ngerti? Sahih Muslim nyebutkan Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasannya aku ini ketika aku masih sinut tamyiz, ketika aku masih umur 6, 7, 8 tahun gitu, aku mengetahui Rasulullah dan para sahabat itu tengah berada di dalam masjid dengan apa? Dengan suaranya yang aku dengarkan dari luar. Suara apa Pak kira-kira Pak? Nabi sama sahabat kira-kira suara apa? Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan. Di Sahih Muslim ada. Imam Nawawi nyebutkan. Masih mau ente ingkari? Hah? Paham ini ya? Hati-hati, cok keliru. Si ngomong teko Mekah wib. Hatta si ngomong teko langit. Ya. Disirri wal jahri, disir dan dijahar. Bagus, berarti tidak ada masalah. Imam Nawawi juga mengatakan di sini berarti ya. Imam Nawawi bin Muhammad Al-Jawi lain sama Imam Nawawi tadi itu. Imam Nawawi yang lainnya mengatakan zikir itu ada yang sir, ada yang jahar. Berarti tidak ada masalah jahar. Nah, tinggal sampean mau ikut siapa? Mau ikut ini atau mau ikut Imam Nawawi? Terserah. Takarmu. Nah, ya. Itu. Maka ketika malaikat tadi itu bawa semua amal perbuatan tadi itu, perbuatan kebaikan-kebaikan tadi itu, wa tasyyi'uhu ay tadba'uhu. Tasyyi' itu apa? Nganterkan, Pak. Tadba'uhu, mengikutinya. Siapa? Malaikatus samawati sab'i. Para malaikat langit yang ketujuh mengikuti. Hatta yaqta'u ay yujawizu, sampai mereka para malaikat tadi itu melampaui bihi
dengannya, dengan apa? Bidzalikal amali, dengan itu amal melampaui apa? Al-hijaba kullaha. Karena kan sudah tembus semuanya kan? Hijab semuanya, hijab penutup sudah hilang semuanya. Berarti langit yang ke-1 lolos, 2 lolos, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya lolos. Tinggal ke siapa sekarang? Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallah taala, kepada Allah taala. Di hadapan Allah, fayaqifuna. Maka mereka tadi itu berhenti baina yadaihi, di hadapan Allah. Lah ini jangan dibayangkan. Oh berarti bentar. Allah di langit yang ke-7 ya. Berarti mereka tadi itu menghadap seperti anak kalau menghadap kepada atasan anak yang akan memberikan sesuatu. Lo belajar. Ini, belajar di sini. Belajar apa? Itu Aqidatul Awam, belajar dulu. Sifat wajibnya Allah, mukhalafatul hawadith, berbeda dengan ciptaan-ciptaannya. Wis mari. Wis jawaban itu toh. Maksudnya apa? Maksudnya berangkat nama dosa di sini. Itu maksudnya. Untuk apa? Untuk belajar. Karena apa? Karena ini tidak ngerti. Nah kalau Allah dikatakan di langit yang ke-7, lo apa bedanya Allah sama kita? Lo terus kenapa kok dikatakan seperti ini? Ini kias, majaz. Majaz. Ini loh Pak gambarannya. Ada orang sakit ya. Orang sakit. Orang ini baru makan. Makan apaan sih? Lo mau memang jangankan mau makan, dia tidak sadar kok. Loh, ini makan barusan. Loh, tidak sadar ini. Lain gua infus itu loh, infus. Oh iya ya. Berarti infus itu juga apa? Juga makanan, sama. Sama seperti itu. Setelah langit yang ke-7 bertemu dengan Allah. Apakah Allah di langit yang ke-7? Itu kias. Itu majaz, bukan aslinya. Ya sama seperti orang sakit tadi itu loh. Meskipun dia tidak sadar, mulutnya tidak terbuka, tidak ada sesuatu makanan yang masuk melalui mulutnya, tapi masuk melalui infus. Maknanya apa? Maknanya juga makan. Sama seperti ini, Allah tidak tinggal di langit yang ke-7. Cuman semua amal akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Bukan hanya kita. Iya. Ngerti arek Madura. Ya, kok Madura. Ngerti ya iki? Paham ini ya? Iku gambarannya kayak ngono. Nah, kalau ada orang itu kan sudah dalil yang jelas, dalil apa le? Dalil apa yang dimintain, dalil apa? Sing ngene ojo dawa-dawa. Daripada yang keleng-kelan, ya udah kawini, ngene ya wis. Ente percaya enggak sifat wajibnya Allah? Apa? Ah enggak percaya? Wis cukup. Berarti kon mbek aku lain. Wassalam. Mari. Lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah selesai. Mau apa lagi? Lah kalau sifat wajib Allah enggak percaya, sedangkan kita Ahlus Sunnah menyatakan sifat wajib Allah itu wajib, harus kita ketahui. Dia enggak percaya, buat apa dibahas? Ya podo ae bahas ngene, Pak. Ente tahu enggak? Ke Jakarta itu kalau naik pesawat butuh waktu 1 jam dari Surabaya. Enggak bisa. 9 jam. Loh ya apa sih kon iki? Loh, ini numpak pesawat loh. Loh enggak, aku numpak pesawat, lu apa? Paspor. Oh ya apa sih bahas le? Ente medianya lain sudah, ya sama seperti ini. Jadi banyak kan omongan kan, yang ruwet-ruwet, yang sok-sok alim itu mengatakan apa? Allah di langit dengan dalil yang jelas. Taib. Ente mengatakan seperti itu ya? Taib. Ana mau tanya sama ente percaya enggak sifat wajibnya Allah? Enggak. Oh ya wis. Berarti ceritane aku nang Jakarta numpak pesawat 1 jam, kon numpak sepur 9 jam. Apa yang dibahas? Harus 9 jam. Lalu numpak pesawat 9 jam nang Jakarta ya apa, Pak? Muter-muter itu, Gur. Atau numpak sepur 1 jam. Yo, syahadat. Itu sama seperti itu. Jadi sampean jangan terperangkap itu, Pak. Jangan terperangkap seperti itu, sudah. Ngadepi ajaran-ajaran yang lain misalnya. Yang mengatakan bahwasannya kepemimpinan itu setelahnya harus Sayyidina Ali. Itu
Semuanya ini itu ini. Oh, taib. Sebentar. Ente ini sekarang ngakui ndak Sayyidina Abu Bakar ini sahabat? Ngakui. Ya. Terus ngakui kalau beliau ini menjadi khalifah dengan kesepakatan semuanya? Nggak bisa. Ojo dibahas. Berarti gurumu karo aku lain. Wis menengo. Kon dakwamu karepmu dhewe, aku ate dakwah karepku dhewe. Ojo engkel-engkelan. Mari kan? Enak, ndak dawa. Aman. Aman kok apa darah tinggi. Aman wis, ndak dawa. Paham ini ya? Ini amal para malaikat sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Wa yasyaduna, mereka bersaksi lahu. Mereka malaikat ini bersaksi lahu, berarti bersaksi kebaikan. Kalau Allah wa yasyaduna ala itu kejelekan. Tapi lahu, mereka bersaksi untuknya, dzalikal abdu. Untuk ini hamba. Bil amali shalih. Lahu dzalikal abda ya, untuk itu hamba. Bil amali shalih, dengan amal yang soleh. Al mukhlisi, mukhlis lillah ta'ala. Malaikat mengatakan, ini hamba ini berbuat semuanya tadi itu ya Allah, ikhlas hanya untuk Engkau ya Allah. Ai bihasbi ilmihim. Tapi baiknya amal sang hamba tadi itu menurut pengetahuan malaikat. Menurut pengetahuannya malaikat. Tapi Allah mengatakan apa? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahum kepada mereka para malaikat, antumul hafadhatu. Kamu semuanya ini hafadhah, malaikat penjaga kamu ini, yang nulis-nulis amal perbuatan manusia. Ala amali abdi, atas amal hambaku, katanya Allah. Terus wa ana raqib, dan aku, Allah fa'il ya, fa'il. Apa makna fa'il? Sangat. Wa ana, aku Allah ar-raqib, ay al-hafid, amat sangat menjaga. Kalau kamu ini malaikat, aku perintahkan untuk nulis amal perbuatan manusia. Dohirnya ente kelihatan dia taat, kamu tulis taat. Dohirnya dia haji umroh, kamu tulis pahala haji dan umroh. Tapi aku Allah raqib, ay hafid, amat sangat menjaga aku ini, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alama fi qalbih, atas apa-apa yang berada di dalam hatinya itu sang hamba. Innahu, sesungguhnya, lam yurid, ini hamba tidak menginginkan, lam yuridani, hamba ini tidak menginginkan kepada diriku, katanya Allah, bihadal amali, dengan ini amal. Wa innama, hanya saja, arada bihi, menginginkan ini hamba, bihi, dengannya apa-apa, dengannya itu amal, ghairi, selain aku. Gambarannya itu kalau sholat seolah-olah nangis. Allah. Iya. Wa ma akhlasahu li, dan tidaklah dia ini hamba mengikhlaskannya li, hanya untukku, katanya Allah. Wa ana a'lamu, dan aku maha mengetahui. Dan aku maha mengetahui, katanya Allah, bima arada, dengan apa-apa yang hamba tadi itu menginginkan, min amalihi, dari amalnya, alaihi, atasnya itu hamba. Laknati, laknatku, ghair apa ini? Ada jalan ghair ya. Oh, laknati gharral adamiyina wa gharrakum. Penipuan ya atas manusia dan atas kamu sekalian. Manusia itu bisa nipu, katanya Allah. Manusia yang lain bisa tertipu. Dia kelihatan seolah-olah sholat, dia seolah-olah perbuatan baik. Bahkan nipu kamu malaikat. Kamu yang nulis sampai tidak ketahuan kok. Jadi perbuatan manusia tadi itu mungkin akan menipu manusia yang lain, sehingga menganggap
ini perbuatan ikhlas, bahkan bukan cuma manusia, malaikat tertipu. Allah. Malaikat tertipu. Walam yaghurrani, tapi tidak akan bisa menipu aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Iki hebat tuh, Pak. Duduk menungso tok sing ketipu, malaikat ketipu. Allah. Berarti apa? Amat sangat samar sekali. Amat sangat tipis sekali. Iki berat ini, Pak. Wa ana, dan aku, Allah Subhanahu wa taala, alam, yang maha mengetahui al-ghuyub, jamak dari ghaib. Dari yang tidak samar. Aku maha mengetahui, katanya Allah. Al-muttali'u, aku yang akan menampakkan ala ma fil qulub, atas apa-apa yang berada di dalam hati. La takhfa alayya khafiyatun, tidak akan samar atas diriku, katanya Allah, khafiyatun, sesuatu yang samar. Sesuatu yang samar akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'zubu, dan tidak akan azab, tidak akan terhilangkan anni, dariku, azibatun. Azibatu ilmi, pengetahuanku tentang sesuatu yang akan hilang tadi itu. Tidak akan hilang. Nah, sekarang coba bayangkan ya, firman Allah menyatakan apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin, wa may ya'mal, dan barang siapa yang berbuat, wa may ya'mal mithqala dzarrah, mithqal dzarrah, sekecil dzarrah biji sawi. Ada yang mengatakan dalam tafsir itu apa? La yuro al-ain, tidak dilihat oleh mata. Berbuat baik tidak dilihat oleh mata sekalipun, kecil, amat sangat kecil, nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbuat kejelekan pun sama seperti itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Yang dimaksud kejelekan sekecil biji atom, sekecil biji sawi tadi itu, yang tidak bisa dilihat oleh mata, pandangan mata itu, apa itu? Kedipan mata, atau bentuk gerakan mata untuk menyepelekan. Karena apa? Orang-orang kafir menyepelekan para sahabat Nabi kalau lewat di hadapan Rasulullah dengan apa? Mengedipkan mata. Dohirnya tidak ada masalah. Karena jelasin, kon goblok sebenarnya. Loh, itu terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan apa? Tidak ada sesuatu yang hilang di hadapan Allah. Mungkin malaikat delok, Masya Allah, senyum ini ya. Senyum ini, Masya Allah, senyum. Malaikat ketipu loh, Pak. Ahli tipu ini berarti. Apalagi manusia yang lain. Manusia yang lain, omongan-omongan seolah ngangkat padahal ngejelekno. Itu hati-hati. Makanya lebih enak itu soroha sudah, Pak. As-soroha roha, katanya orang Arab itu. Sampai lah terang-terangan itu enak. Sampai lah terang-terangan enak. Cuma kadang-kadang yo isin pisan, Pak. Ente mari mangan ndak? Ya apa ya? Kata Imam Ghazali, kalau ada orang nawari kebaikan seperti itu, ndak niat namanya itu. Seharusnya apa? Sudah totok wis. Ndak beb, takutnya mubadzir apa nih? Total di sini. Ndak mau, masukkan lagi, wassalam. Jadi kalau ngomong, ente mau mangan ndak? Loh, sampai mau jawab apa? Iya, anak belum makan. Jawab mangan berarti. Ya. Oh ndak, anak baru makan. Goroi, ndak, mang awan. Saiki bengi pisan. Mang mari mangan. Siapa? Ya sudah jazakumullah khair. Berarti apa ndak niat katanya Imam Ghazali itu? Ya. Makanya kadang-kadang di daerah Madura yang anak tahu, meskipun ndak menutup tempat yang lain ya. Biasanya di Madura itu gitu. Nah, akhir kalam teko, alan wasalan. Duduk sebentar, kasih makan, mari wassalam. Ya ndak menutup yang lainnya, Pak. Ya kok ngamuk itu lain, enggak loh. Enggak. Paham ini ya? Jadi enggak ada sesuatu yang samar untuk Allah Subhanahu wa taala. Bimakana, dengan apa-apa yang ada ka ilmi, seperti pengetahuanku, katanya Allah. Enggak bisa. Amat sangat deteksi. Amat sangat sensitif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bima yakunu, dengan apa-apa yang ada. Wa ilmi, dan pengetahuanku, katanya Allah, bima madha, dengan apa-apa yang telah berlalu, ka ilmi, seperti pengetahuanku, bima bakia, dengan apa-apa yang tersisa.
Aku mengetahui kejadian sekarang ini sama yang dahulunya. Sama. Tahu semuanya. Tidak ada yang hilang. Kita jangan ngomong Allah ya. Anda berikan bandingan sampean. Manusia tadi itu Pak, nanti di akhirat, kan dia langsung dihakimi oleh Allah kan. Itu nanti Allah mengatakan, ya semoga enggak ya, semoga selamat. Allah mengatakan, kamu dulu seperti ini ya. Loh, itu secara akal ya Bapak. Kita meninggal ya. Tidak akan terjadi kiamat kecuali tidak ada yang mengucapkan kalimat Allah. Wong ada ndak ono isan. Kira-kira kapan itu? Ayo. 100 tahun yang lagi, 100 tahun lagi, insya Allah si ono wong adan, hatta 1 orang. Berarti tahunan sudah kita meninggal setelah ribuan tahun, wallahu a'lam berapa tahun baru kiamat. Setelah kiamat proses itu, proses ini dan lain sebagainya ketemu sama Allah untuk diadili. Secara akal ingat enggak kejadian? Oh enggak ingat. Allah bertanya, Fulan bin Fulan, kamu waktu hari Sabtu tanggal 19 Oktober, ya Oktober ada. Anak enggak apal bulan, pokoknya enggak sampai kredit aku. Lek sampai kredit apal bulan. Alhamdulillah. 19 Oktober tahun 2014 di Masjid Khairat ente ngomong kredit misalnya. Loh Pak, ini mulai mati sampai bertemunya Allah itu berapa waktunya? Otomatis manusia tadi itu akan apa? Ingkar. Loh, enggak kok ya Allah, enggak. Pendapat ulama mengatakan Allah mengembalikan memori tadi itu. Sehingga dia ingat seperti baru kejadian. Itu di mana itu? Di hambanya. Terus bagaimana dengan Allah? Faham? Makanya Allah menyatakan di dalam ini apa? Keterangan ini Allah menyatakan apa? Wa ilmi bima madha ka ilmi bima baqiya. Dan pengetahuanku katanya Allah dengan apa-apa yang telah berlalu ka ilmi seperti pengetahuanku bima baqiya dengan apa-apa yang terjadi yang tetap ini. Sama, tidak ada bedanya. Gitu. Wa ilmi bil awwalina dan pengetahuanku katanya Allah bil awwalina dengan orang-orang yang golongan awal. Golongan awal ini siapa? Golongan awal itu mulai zamannya Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad. Wal akhirina, bil akhirina dengan golongan yang terakhir. Siapa? Mulai zamannya Nabi Muhammad sampai tidak ada sudah, sampai kiamat. A'lamu sirra wa akhfa. Aku mengetahui yang rahasia, yang samar. Ada bedanya. Sir sama akhfa, khafi. Sirron itu sesuatu yang tersimpan, Pak. Tersimpan di mana? Di hati. Dan sirron itu kadang-kadang bisa keluar. Dengan apa? Keperucut. Bahasa Indonesia keperucut itu apa? Keperacat. Ya itu sir namanya. Sampean misalnya, apalah ada rahasia apa, sampai jaga. Tapi kadang-kadang keperucut ngomong, bet. Itu sir namanya. Ya. Apa sih keperucut itu? Oh, Mas, itu. Apa keperucut? Oh, takon Madura ndak ngerti ya. Ya ngono iku maksudnya wis ya. Itu sir namanya. Tapi kalau akhfa, Pak, itu lebih di dalam lagi. Betul-betul dijaga, Pak. Ya apa bedanya? Ya ampun, ndak paham wis. Kadang-kadang ini karena apa? Dari segi apa yang dia simpan. Kalau sesuatu yang penting sekali itu bisa mancep sehingga apa? Omongannya selalu terkontrol. Itu akhfa. Akhfa itu dari tasghir khafi. Yang amat sangat samar. Sir di dalam hati. Tapi bisa keluar kadang-kadang. Ya. Biasanya yang kawin maneng perucut biasa ya. Dicokor. Iya. Itu bedanya sir sama akhfa. Kaifa ya ghurrani abdi. Kalau aku tahu semuanya model itu katanya Allah Subhanahu wa taala, fakaifa maka bagaimana ya ghurrani abdi, bisa menipu aku katanya Allah, abdi hambaku. Aku tahu semuanya. Kok aku mau dibohongi? Gitu loh bahasanya. Bi amalihi dengan amalnya itu hamba. Innama hanya saja ya ghurul makhlukina. Telah melipu itu hamba
al-makhlukina, kepada para makhluk, alladzina, yang mereka la ya'lamunal ghaiba, yang mereka para makhluk tidak mengetahui al-ghaiba, sesuatu yang samar, yang tidak nampak. Wa ana 'allamul ghuyub, sedangkan aku Allah alam, maha mengetahui, al-ghuyub jamak dari ghaib, amat sangat tahu. Kalau yang lainnya mungkin. Lah kalau kita orang tertipu ya mungkin lah Pak. Jangankan alam ghaib, sebelah tembok ini kita tidak tahu. Apa yang bisa kita lihat? Ya mungkin tertipu. Mungkin tertipu. Tapi ini tidak mengajak kita untuk suudzon loh Pak, tidak boleh. Ada orang berangkat ke masjid, pura-pura itu. Dari mana? Sudahlah pura-pura. Tidak boleh. Itu berarti apa? Mengajak dirinya untuk suudzon, tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Kelemahan kita Pak. Tidak bisa. Oh, yang men saja tidak kelihatan kok. Yang men saja tidak kelihatan. Tidak ketok. Sing putih ya ketok, rotok putih, sing ireng ya ketok ireng. Kenapa? Kacamata tidak dipakai. Nah, gitu. Pakai ketok. Ketok apa? Yang di ruangan ini. Belakang tembok tidak ketok. Ya. Ngerti nih? Fa'alaihi, maka atasnya itu hamba. Allah kejelekan ya. Fa'alaihi, maka atasnya itu hamba. Laknati, laknatku katanya Allah. Laknatku ini apa? Al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah. Wis ngedo, jauh. Fatakulul malaikatu kulluha, maka berkata itu para malaikat semuanya, ai malaikatus samawati sab'i, yaitu para malaikat langit-langit yang ketujuh. Yang mana malaikat tadi itu musyayyauna, mereka malaikat tadi itu ngantarkan amal perbuatan tadi itu. Mengatakan apa? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, alaihi atasnya ini hamba laknatuka, laknatmu, wa laknatuna, dan juga laknat kami katanya malaikat. Fatal anuhus samawatus sab'u, maka niscaya melaknathu kepada itu hamba. Siapa? As-samawatus sab'u, langit-langit 7. Waman fihinna, dan barang siapa yang berada hinna di langit-langit 7 tadi itu. Ini Pak, makanya dikatakan man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu kepadaku wali-waliku, milikku ya, man adzali, barang siapa yang mengganggu milikku, walian wali, faqad adzantuhu bil harb, maka benar-benar aku mengumandangkan pertempuran. Hubungannya apa? Ini. Setelah Allah mengatakan menvonis hamba tadi itu, engkau dilaknat sekarang. Maka malaikat ikut ngelaknat. Maka penduduk langit yang ketujuh pun melaknat. Ini sama kalau Allah cinta kepada satu hamba. Maka ketika itu kalau Allah cinta kepada satu hamba, Allahumma ja'alna minhum. Allah cinta kepada satu hamba, Allah memanggil malaikat. Tahal malaikat, aku cinta kepada hambaku ini. Sampaikan kepada semuanya. Disampaikan malaikat tadi itu. Allah telah cinta kepada fulan bin fulan. Aku juga cinta. Kamu semuanya harus cinta. Semuanya langit 7 itu. Kemudian apa? Seluruh yang ketujuh kata kenapa? Allah telah cinta kepada fulan bin fulan. Malaikat tadi itu cinta. Kami juga cinta semuanya. Kemudian apa? Tsumma wadu'al gobul fil ard. Allah meletakkan gobul. Gobul itu apa sih? Penerimaan. Sehingga gampang urusannya. Kalau sudah itu koneksi main Pak. Ente diganggu, wali itu diganggu, cedek. Malaikat tidak terima, satu malaikat tidak terima, ya. Malaikat yang lainnya tidak terima, Allah lebih tidak terima lagi. Ini maknanya hadits qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ngerti? Loh, bentar. Itu kan katanya wadu'al gobul fil ard kan? Iya. Wadu'al gobul itu kan peletakan penerimaan. Berarti dia diterima kan? Di bumi diterima kan? Iya. Loh, kok kadang-kadang ada orang yang soleh Masya Allah tapi dibenci? Loh, delok dhisik. Tadi anak kan bilang Allah mengatakan cinta kepada hamba tadi itu. Kemudian siapa?
Malaikat. Kemudian apa? Malaikat semuanya. Kemudian apa? Makhluk. Setan ada? Setan ada? Tidak ada. Justru apa ini? Yang dicari nomor satu. Apa kasus ini jadinya? DPO apa? Hah? Pencarian orang itu loh. Daftar pencarian orang nomor satu itu. Bagi siapa? Bagi setan. Karena apa? Dicintai ini. Lah makanya kalau ada manusia, kok orang ini soleh, Masya Allah, berbuat kebaikan, dan ditunjukkan asar ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bekas ibadahnya kelihatan, Pak. Masya Allah. Kok ada satu orang benci ya? Nah, ini perlu deteksi nih. Iki menungso, apa setan? Itu toh. Lah Imam Bukhari buat kitab Sahih Bukhari, ketika hidupnya diasingkan, dijelek-jelekkan. Loh padahal Imam Bukhari loh dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa dibenci sama manusia yang lain? Ya delok. Sama saja. Ada orang ya, dua orang ini, dua orang. Yang satu dikasih babi di depannya. Dia ngomong, makan itu. Dia katakan, enggak. Yang satu, iya. Berarti apa? Yang satu ini kemungkinan dia Islam. Yang ini kemungkinan bukan Islam. Karena apa? Tidak melihat larangan babi. Masalah. Sama. Ini kok dicintai semuanya sama makhluk. Summa wudi al-gobul fil arad. Kemudian diletakkan gobul. Penerimaan di muka dunia. Tapi kok dibenci ini orang ini? Kenapa? Yang lainnya cinta loh, ini kok dibenci nih satu orang ini. Ada dua orang, ada berapa kelompok yang benci sama dia. Mayoritas enggak. Berarti apa? Yang benci enggak beres. Berarti bukan golongan malaikat. Kalau bukan golongan malaikat, orang yang soleh, golongan ini sopo? Ya pikiran dewe. Golongane sopo? Jawaban dewe iku. Ya. Semuanya mayoritas cinta kepada para sahabat Nabi. Kok ada kelompok benci? Lagi apa iki? Berarti tidak beres ini. Hawa panas seperti ini dia katakan, aduh mere. Lu sak masjid kepanasan nih. Panas tidak sampean? Mau sampai meneng tok panas mau maning aku sih bengok ngene. Tambah panas. Kok ada satu orang ngomong, kademenan. Oh, tidak beres ente. Ada penyakit ini, ya podo kok ngono. Nah, ini maknanya apa, Pak? Kapan Allah itu cinta? Allah itu cinta, maka orang-orang yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu malaikat, baik itu makhluk akan cinta. Begitupun sebaliknya. Kalau Allah benci, padahal sebelumnya malaikat mengatakan apa? Ini Masya Allah ya Allah, ini orang baik ya Allah, aku tahu ya Allah, ini itu ya Allah. Allah mengatakan enggak, kamu enggak tahu apa-apa. Allah menvonis laknatku atas orang ini. Langsung malaikat, oh ya sudah. Ya ya Allah, laknatmu, laknat kami, laknat seluruh penduduk langit untuk orang ini. Langsung. Ngerti? Ketika dengarkan itu, summa baka Mu'ad rahimahullah. Sayyidina Mu'ad menangis. Wantahaba ay rafa'a sautahu bil buka, mengangkat suaranya dengan nangis. Ya apa Pak? Harus tembus 1, 2, 3, ini 7 berhasil di hadapan Allah, tidak berhasil Zian. Terus ya apa aku iki? Itu bahasanya kita orang ya, sampai nangis, intihaban syadidan, mengangkat suara yang keras sampean. Kenapa? Nangis Pak. Wa qala Mu'adu, dan berkata Sayyidina Mu'ad, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Ay anta ma'sumun, kamu ini ya Rasulullah terjaga minad dunubi, dari dosa-dosa. Wa ana Mu'ad, sedangkan aku ini adalah Mu'ad bin Jabal. Ai lastu bi ma'sum, bukanlah aku golongan orang yang terjaga. Fa kaifali, terus bagaimana untukku bin najati, untuk keberhasilan, wal khalasi min dalika, dan terbebaskan dari itu semuanya, supaya amalku ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai al-madkuru, terbebaskan dari yang disebutkan, minal ghibati, dari ngerasani, wal fakhri, kesombongan, wal kibri,
kebanggaan, wal ujbi, bangga diri, wal hasadi, hasud, was sum'ah, sama, waria. Terus apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan solusi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.